Di sebuah kota kecil yang sepi, tepatnya di pinggir jalan raya menuju desa, ada sebuah warung soto yang hanya buka di malam hari. Warung itu dikenal dengan nama Soto Malam Bujum. Tidak ada yang tahu sejak kapan warung itu berdiri, namun banyak orang yang mengakui bahwa rasa sotonya sangat lezat, bahkan terasa berbeda dari soto pada umumnya. Warung itu kecil, hanya berupa tenda sederhana dengan meja panjang dan kursi kayu di sekitarnya. Sebuah lampu Petromax menerangi warung dengan cahaya kuning yang temaram. Bujum, pemilik warung, selalu tampak ramah dan murah senyum. Tubuhnya agak gemuk dengan rambut disanggul rapi dan suaranya lembut. Meski demikian, ada sesuatu yang membuat orang merasa ganjil setiap kali mengunjungi warung itu. Sutrisno, seorang sopir truk yang biasa melintasi rute itu, memutuskan untuk singgah di warung Bujum karena rasa lapar yang tak tertahankan. Truknya berhenti tepat di depan warung, dan suara mesin yang dimatikan terdengar menggema di malam yang sunyi. "Selamat malam, Mas," sapa Bujum sambil mengelap meja dengan kain lap bersih. "Sotonya satu ya?" Sutrisno mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Lagi lapar banget ini." Bujum berbalik menuju panci besar di ujung meja. Asap mengepul dari kuah soto yang mendidih, menyebarkan aroma rempah yang memikat. Dalam beberapa menit, sepiring soto dengan taburan bawang goreng dan perasan jeruk nipis sudah tersaji di depan Sutrisno. "Silakan, Mas. Soto spesial buat yang lagi lelah di perjalanan," kata Bujum. Sutrisno menyeruput kuahnya perlahan. Matanya membelalak, rasanya luar biasa. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, dan bumbunya terasa seperti racikan nenek moyang. "Wah, enak banget, Bu," puji Sutrisno sambil melanjutkan makannya. Namun, saat Sutrisno mengangkat sendok kedua, matanya menangkap sesuatu yang aneh di dalam kuahnya. Ada sehelai rambut panjang yang tersangkut di antara daging ayam. Dia mengerutkan kening dan menyingkirkan rambut itu ke tepi piring. "Maaf, Bu, ini ada rambut di sotonya," ujar Sutrisno mencoba sopan. Bujum tersenyum lembut. "Oh, maaf, Mas. Mungkin tertinggal waktu saya masak tadi. Tapi jangan khawatir, itu bukan rambut sembarangan. Justru itu pembawa keberuntungan." Sutrisno tertawa kecil, mengira Bujum hanya bercanda. Dia melanjutkan makannya, meski rasa aneh mulai muncul di hatinya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan wajah keriput datang dan duduk di salah satu kursi. Dia mengenakan baju lusuh dan membawa tas anyaman kecil. Lelaki itu tak berkata apa-apa, hanya memandang ke arah Bujum dengan tatapan kosong. "Pak Warso, seperti biasa ya?" tanya Bujum tanpa menunggu jawaban. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Sutrisno yang duduk di dekatnya mencoba memulai obrolan. "Pak, sering makan di sini ya?" tanyanya ramah. Pak Warso hanya menoleh sekilas dan kembali diam. Sutrisno merasa sedikit canggung, namun tak ingin memaksa. Setelah beberapa menit, soto pesanan Pak Warso datang. Lelaki tua itu memakan sotonya dengan perlahan, seolah menikmati setiap suapan dengan penuh makna. Sutrisno selesai makan dan membayar. Saat dia akan kembali ke truknya, dia melihat seorang perempuan muda berdiri di seberang jalan. Perempuan itu mengenakan baju putih panjang dan tampak memandang ke arah warung. Matanya sayu dan wajahnya terlihat pucat. Siapa itu?" gumam Sutrisno pada dirinya sendiri. Bujum yang mendengar pertanyaan itu tiba-tiba muncul di sampingnya. "Oh, itu mungkin penduduk sekitar, Mas. Kadang mereka suka lewat sini." Namun, Sutrisno merasa ada yang janggal. Perempuan itu hanya berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Tatapannya kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Sutrisno mencoba mengabaikan perasaannya. Dia naik ke truknya dan menyalakan mesin. Namun,
Saat dia melewati tempat perempuan itu berdiri, perempuan itu sudah tidak ada. Padahal dia yakin tak ada kendaraan atau jalan lain di sana. Keesokan harinya, Sutrisno bercerita kepada teman-temannya sesama sopir di pos peristirahatan. Gue mampir makan di warung soto malam itu, tapi ada yang aneh. Ada perempuan berdiri diam di seberang jalan, tapi tiba-tiba hilang. Seorang temannya Giman menanggapi, "Warung soto Bujum. Hati-hati, Tris. Banyak cerita aneh tentang warung itu." Sutrisno penasaran, "Maksud lo apa?" Giman melanjutkan, "Gue pernah dengar cerita, katanya warung itu cuma ada kalau malam. Siangnya, gak ada bekas tenda atau apapun di sana. Dan beberapa orang yang sering makan di situ, ada yang merasa sering mimpi buruk." "Ah, lo cuma mau nakut-nakutin gue," balas Sutrisno, mencoba menyangkal rasa takut yang mulai merayap. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Malam berikutnya, Sutrisno memutuskan untuk kembali ke warung Bujum. Saat Sutrisno sampai, warung itu tampak seperti biasa. Ada beberapa pelanggan lain yang sudah duduk, termasuk seorang pemuda yang terlihat seperti mahasiswa. Pemuda itu sedang sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya, sambil sesekali menyeruput kuah sotonya. Sutrisno duduk di meja yang sama dengan pemuda itu. "Mas, mahasiswa ya?" tanya Sutrisno untuk membuka percakapan. Pemuda itu tersenyum tipis. "Iya, Pak. Saya lagi penelitian tentang kebiasaan makan malam masyarakat desa di sekitar sini." "Penelitian?" Sutrisno mengernyitkan dahi. "Kenapa makan malam?" Pemuda itu menjelaskan, "Saya dengar warung ini unik, cuma buka malam hari. Saya penasaran kenapa orang-orang suka makan di sini meskipun ada cerita-cerita aneh." Sutrisno merasa sedikit lega karena ada orang lain yang juga penasaran dengan warung itu. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, pemuda itu tiba-tiba terdiam. Dia memandang ke dalam mangkuk sotonya dengan ekspresi kaget. "Ada apa, Mas?" tanya Sutrisno. Pemuda itu tak menjawab, dia hanya mengambil sesuatu dari dalam mangkuknya. Sebuah benda kecil berwarna hitam. Setelah dia mati lebih dekat, benda itu ternyata kuku manusia. Pemuda itu langsung berdiri dan menghampiri Bujum. "Bu, ini apa maksudnya? Kok ada kuku di soto saya?" tanyanya dengan nada tinggi. Bujum tetap tersenyum lembut. "Oh, maaf nak. Mungkin itu kelupaan waktu saya masak. Jangan khawatir, itu bukan sesuatu yang buruk." Pemuda itu tampak marah, namun dia memilih untuk pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sutrisno yang menyaksikan kejadian itu merasa semakin tidak nyaman. Namun, rasa penasarannya masih lebih besar dari rasa takutnya. "Bu, saya mau tanya, kok warung ini cuma buka malam ya?" Sutrisno memberanikan diri bertanya. Bujum hanya tersenyum. "Malam adalah waktu terbaik untuk melayani pelanggan, Mas. Lagi pula, orang-orang seperti Mas kan sering butuh makanan hangat di perjalanan malam." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sutrisno memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama di warung itu, berharap bisa menemukan jawaban atas rasa penasarannya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun warung Bujum masih buka. Pelanggan mulai berkurang hingga tinggal Sutrisno seorang. Dia mencoba mengamati sekeliling warung dengan seksama. Lampu Petromax yang tergantung di sudut tenda sesekali berkedip, menciptakan bayangan aneh di dinding kain. Tiba-tiba dari arah dapur, terdengar suara sesuatu jatuh. "Bu, ada yang jatuh tuh," ujar Sutrisno. "Oh, gak apa-apa, Mas. Mungkin angin," jawab Bujum dari balik panci besar. Namun Sutrisno merasa itu bukan hanya angin. Dia mendekati dapur kecil di belakang warung.
mencoba melihat apa yang terjadi. Di sana dia menemukan sebuah panci besar yang sudah terbalik, dan di bawahnya ada noda merah yang mengalir ke lantai tanah. Sutrisno berdiri terpaku di depan panci besar yang terbalik. Noda merah pekat yang merembes ke tanah membuat pikirannya berputar. Darah, pikirnya. Meskipun bau yang tercium lebih menyerupai aroma kuah soto yang terlalu kental, langkah-langkah pelan terdengar dari belakang. Sutrisno menoleh cepat dan mendapati Bujum berdiri sambil tersenyum lembut seperti biasa. Namun kali ini senyumannya terasa menekan, seperti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. "Mas, jangan terlalu penasaran," ujar Bujum dengan nada halus. "Itu cuma tumpahan kuah soto yang terlalu banyak rempah. Kadang kalau terlalu lama dimasak, warnanya memang seperti itu." Sutrisno mencoba tersenyum, meski hatinya terus bertanya-tanya. Dia mengangguk pelan, lalu kembali ke tempat duduknya. "Saya hanya sopir biasa, bukan detektif," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh. Yang dipenuhi rasa curiga. Namun malam itu semakin ganjil, lampu Petromax berkedip-kedip lebih sering, dan suara-suara kecil dari arah dapur terus terdengar, meski Bujum tampak tenang. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang pelanggan baru datang. Pria itu tinggi dan kurus, dengan jaket hitam kusam dan celana panjang yang robek di bagian lutut. Dia membawa tas besar yang terlihat penuh, namun wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. "Seperti biasa, Bu," katanya tanpa basa-basi, langsung duduk di pojok meja. Bujum mengangguk sambil menyendok kuah dari panci besar. Pria itu duduk diam, seolah tak peduli pada siapapun. Di sekitarnya. Tas besar di sampingnya membuat Sutrisno penasaran, namun dia memilih untuk tidak bertanya. Saat soto itu dihidangkan, pria tersebut langsung memakannya dengan lahap. Namun berbeda dari pelanggan lain, dia tak menggunakan sendok. Pria itu memungut daging dan bihun dengan tangan kosong, lalu menyuapkannya ke mulut dengan gerakan cepat. Sutrisno merasa perutnya mual melihat cara makan pria itu. Kuah soto menetes dari sela-sela jarinya, meninggalkan noda di meja kayu. Bujum tidak bereaksi, hanya berdiri di dekat panci sambil tersenyum seperti biasa. Pria itu makan dengan begitu cepat, hingga dalam waktu beberapa menit, mangkoknya sudah kosong. "Satu lagi," katanya sambil mendorong mangkuknya ke arah Bujum. Sutrisno mencoba memecahkan keheningan. "Mas, sering makan di sini ya?" tanyanya. Pria itu menoleh sekilas, lalu kembali menatap kosong ke depan. "Makanannya cocok untuk perjalanan malam," jawabnya singkat. Sutrisno merasa ada sesuatu yang aneh dengan pria itu, namun dia tidak ingin terlalu mencampuri urusan orang lain. Saat pria itu selesai makan untuk kedua kalinya, dia berdiri dan meninggalkan beberapa lembar uang di meja tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah pria itu pergi, Sutrisno tak tahan untuk bertanya pada Bujum, "Bu, itu pelanggan tetap ya? Kok kayaknya agak aneh?" Bujum tersenyum lembut. "Mas, semua pelanggan punya cerita masing-masing. Tugas saya hanya melayani mereka yang lapar." Jawaban itu membuat Sutrisno semakin penasaran, namun dia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Jam mendekati pukul 2 dini hari, angin malam semakin dingin, dan suasana di sekitar warung menjadi sangat sunyi. Sutrisno melihat ke sekeliling. Jalan raya yang tadi dilewati beberapa kendaraan, kini kosong melompong. Hanya suara serangga malam yang terdengar samar-samar. "Aneh banget ya, Bu. Kok sepi banget malam ini?" tanya Sutrisno mencoba mengobrol. "Biasanya memang begitu, Mas," jawab Bujum sambil menyeduh teh di sebuah gelas kecil. "Tapi tenang saja, warung ini selalu ramai pada waktunya."
Ucapan itu membuat Sutrisno merinding. Apa maksudnya ramai pada waktunya? Dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Sambil duduk, matanya kembali tertuju pada dapur. Panci besar itu kini sudah berdiri tegak seperti semula. Namun, noda merah yang tadi dilihatnya, entah bagaimana sudah hilang tanpa bekas. Bu, tadi ada tumpahan kuah di dapur. Kok sekarang sudah bersih? Tanya Sutrisno mencoba bersikap santai. Oh, saya bersihkan tadi mas, biar dapurnya tetap rapi. Jawab Bujum tanpa menunjukkan ekspresi aneh. Jawaban itu terasa wajar. Namun, entah mengapa Sutrisno merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat Sutrisno hendak meminta teh hangat, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil tua berhenti di depan warung, dan seorang perempuan turun dengan wajah cemas. Bu, saya butuh bantuan. Mobil saya mogok di jalan, kata perempuan itu. Bujum mendekat sambil tersenyum. Silakan duduk dulu mbak, saya buatkan teh hangat. Perempuan itu tampak ragu, namun akhirnya duduk di salah satu kursi. Wajahnya terlihat gelisah, dan dia sesekali melirik ke arah jalan. Sendirian mbak? Tanya Sutrisno mencoba ramah. Iya pak, saya baru pulang dari rumah saudara. Mobil saya mogok, tapi saya takut kalau harus menunggu di jalan sendirian. Sutrisno mengangguk. Iya, benar juga. Malam-malam di jalan begini emang gak aman. Bujum datang membawa teh hangat untuk perempuan itu. Namun sebelum sempat menyeruput, perempuan itu memandang ke arah dapur dengan mata melebar. Bu, di dapur ada orang ya? Tanyanya. Sutrisno dan Bujum saling pandang. Gak ada mbak, jawab Bujum dengan tenang. Tadi saya lihat ada bayangan, bisik perempuan itu. Sutrisno berdiri mencoba memastikan. Dia melangkah ke dapur, tapi tidak menemukan siapapun. Hanya panci besar dan beberapa peralatan masak yang tertata rapi. Tidak ada siapa-siapa mbak. Mungkin bayangan Petromax saja, ujar Sutrisno sambil kembali duduk. Perempuan itu tampak lega, namun tetap gelisah. Waktu berlalu, namun mobil derek yang ditunggu perempuan itu tak kunjung datang. Dia menghubungi mekaniknya beberapa kali, namun hanya mendapat jawaban bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Bujum tetap melayani dengan tenang. Meski pelanggan hanya tinggal Sutrisno dan perempuan itu, suasana semakin mencekam ketika suara aneh terdengar dari arah dapur lagi. Kali ini, suara itu terdengar seperti dentingan logam yang beradu, seolah ada seseorang yang sedang mengaduk panci besar dengan kasar. Bu, itu suara apa? Tanya perempuan itu dengan nada gemetar. Bujum tersenyum tipis. Mungkin angin, mbak. Namun Sutrisno tahu itu bukan angin. Dia berdiri dan berjalan ke arah dapur lagi. Kali ini dengan hati-hati. Saat dia membuka tirai kain yang memisahkan dapur dengan area makan, dia melihat panci besar itu bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya. Sutrisno merasa jantungnya berdetak kencang. Dia ingin memastikan, namun langkah kakinya tertahan oleh suara lembut Bujum. Mas Sutrisno, jangan terlalu penasaran. Tugas kita hanya makan dan melanjutkan perjalanan. Kata-kata itu terdengar lembut, namun ada tekanan yang membuat Sutrisno memutuskan untuk mundur. Dia kembali duduk, mencoba bersikap tenang, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Pukul 3 dini hari, perempuan itu akhirnya dijemput oleh mobil derek. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Bujum, dia pergi meninggalkan warung. Kini Sutrisno kembali menjadi satu-satunya pelanggan. Mas, apa masih mau pesan sesuatu lagi? Tanya Bujum sambil membereskan meja. Sutrisno menggeleng. Enggak bu, saya istirahat sebentar saja. Dia memutuskan untuk tetap di warung hingga fajar, berharap menemukan jawaban atas semua keanehan yang terjadi. Namun saat dia hampir tertidur, suara langkah kaki terdengar dari arah luar warung.
Sutrisno membuka matanya dan melihat seorang pria tua dengan tongkat berjalan mendekati warung. Pria itu mengenakan baju putih kusam dan topi lebar. "Selamat malam, Bu Jum," sapa pria itu dengan suara serak. "Selamat malam, Pak. Mau pesan seperti biasa," jawab Bu Jum. Pria tua itu mengangguk lalu duduk di pojok meja. Sutrisno memperhatikan pria itu dengan cermat. Ada sesuatu yang aneh dari caranya bergerak, seolah tubuhnya terlalu ringan untuk usianya. Saat soto pria itu dihidangkan, Sutrisno melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dalam piring soto tersebut, ada sepotong tulang kecil yang mencuat dari kuahnya, seperti tulang jari manusia. Pria tua itu memakan sotonya tanpa ragu, sementara Sutrisno hanya bisa terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Sutrisno menatap pria tua itu dengan alis berkerut. Cara makan pria itu begitu lambat, dengan tatapan kosong ke arah mangkuk soto. Bunyi sendok yang sesekali membentur mangkuk terasa menggema di malam yang sunyi. "Bu," panggil Sutrisno perlahan, mencoba menenangkan diri. Pria itu sering kesini juga. Bu Jum yang tengah membereskan meja hanya tersenyum tipis. "Oh, Pak Kasman. Iya, Mas. Dia pelanggan setia saya. Setiap malam pasti datang. Apalagi kalau malam-malam seperti ini." Namun, jawaban itu malah membuat Sutrisno semakin penasaran. Jika benar pria itu sering kesini, kenapa tadi tidak ada sapaan ramah atau percakapan hangat? Seakan-akan hubungan mereka hanya sebatas kehadiran tanpa keakraban. Setelah selesai makan, Pak Kasman berdiri dan mengangguk pelan kepada Bu Jum. "Terima kasih, Bu. Sampai nanti." "Selamat jalan, Pak," balas Bu Jum dengan tenang. Pria itu berjalan ke arah luar warung. Tongkatnya mengentak tanah dengan ritme yang stabil. Namun langkahnya terhenti di depan Sutrisno. Dia menoleh sedikit, memperhatikan Sutrisno dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Malam-malam seperti ini, tidak semua orang kuat," katanya dengan nada berat, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menunggu tanggapan. Ucapan itu membuat Sutrisno merinding. Apa maksudnya? Dia tidak sempat bertanya, karena pria itu sudah lenyap di balik gelapnya malam. "Mas, jangan terlalu dipikirkan," ucap Bu Jum tiba-tiba. Pak Kasman memang suka bicara begitu. Dia orang tua yang sering kesepian. Sutrisno hanya mengangguk pelan, meski hatinya tak sepenuhnya yakin. Setelah Pak Kasman pergi, suasana warung kembali sunyi. Sutrisno mencoba menghilangkan rasa gelisah dengan memejamkan mata. Namun suara dentingan logam dari dapur kembali terdengar, kali ini lebih keras, seperti seseorang sedang bekerja dengan tergesa-gesa. Sutrisno menahan napas, namun rasa penasarannya tak lagi bisa dibendung. "Bu Jum, saya mau ke belakang sebentar ya, cari air buat cuci muka." "Oh, boleh Mas, tapi jangan terlalu lama ya," jawab Bu Jum sambil tersenyum. Sutrisno berjalan ke arah dapur, mencoba bersikap biasa. Namun saat dia mendekati tirai kain yang memisahkan dapur, suara itu tiba-tiba berhenti. Dia membuka tirai perlahan, dan yang dilihatnya membuat jantungnya berdegup kencang. Panci besar yang tadi diam, kini sedikit bergeser, seolah baru saja dipindahkan. Di bawahnya ada genangan cairan kehitaman dengan bau anyir yang menyengat. "Apa ini?" gumam Sutrisno sambil menahan napas. Namun sebelum dia bisa menyentuh apapun, suara Bu Jum terdengar dari belakang. "Mas, sudah dapat airnya?" Sutrisno terlonjak kaget dan berbalik. Iya Bu, saya cuma mau lihat panci ini. Besar sekali ya." Bu Jum tersenyum. "Iya Mas, panci ini memang warisan dari orang tua saya. Sudah lama sekali dipakai. Sekarang ayo kembali ke depan. Anginnya dingin loh." Sutrisno mengikuti Bu Jum ke depan dengan hati berdebar. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi apa? Tak lama setelah Sutrisno kembali duduk,
sebuah sepeda motor berhenti di depan warung. Pengendaranya seorang lelaki muda dengan jaket kulit coklat dan helm full face yang belum dilepas. Lelaki itu masuk dan langsung duduk di salah satu meja tanpa berkata apa-apa. Dia hanya menatap Bujum dengan isyarat meminta sesuatu. Bujum dengan cekatan menyiapkan seporsi soto dan menyajikannya tanpa banyak bicara. Lelaki itu memakan sotonya dengan perlahan, berbeda dari pelanggan sebelumnya. Namun Sutrisno merasa ada yang aneh. Setiap kali lelaki itu menyendok kuah, dia melihat cairan kental berwarna gelap mengalir dari sendoknya, bercampur dengan kuah soto yang kuning keemasan. "Bu, itu." Sutrisno menunjuk mangkuk lelaki itu, namun kata-katanya terputus saat Bujum menatapnya dengan pandangan lembut namun tegas. "Mas Sutrisno, setiap pelanggan di sini punya selera berbeda. Jangan terlalu dipikirkan." Sutrisno terdiam. Dia tahu tidak ada gunanya memaksa untuk tahu lebih banyak. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Langit di ufuk timur mulai memancarkan cahaya kemerahan. Sutrisno merasa lega, berpikir malam itu akan segera berakhir. Namun sebelum dia sempat meminta izin untuk pergi, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan warung, dan 3 orang lelaki turun dengan langkah tergesa-gesa. Ketiganya tampak lusuh dengan wajah yang terlihat tegang. Mereka tidak memesan soto, melainkan berbicara langsung dengan Bujum. "Bu, pesanan kami sudah siap?" tanya salah satu dari mereka dengan nada cemas. Bujum mengangguk tenang. "Tunggu sebentar, saya siapkan di belakang." Sutrisno memperhatikan dengan seksama apa maksudnya pesanan. Dia ingin bertanya, namun tatapan ketiga lelaki itu membuatnya memilih untuk diam. Bujum kembali dari dapur dengan membawa sebuah karung besar yang diikat erat. Karung itu terlihat berat, namun Bujum mengangkatnya tanpa kesulitan. "Ini pesanan kalian. Jangan lupa bawa dengan hati-hati ya," ujar Bujum sambil menyerahkan karung tersebut kepada mereka. Ketiganya mengangguk cepat, lalu mengangkat karung itu ke atas bak mobil. Mereka pergi tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Sutrisno yang semakin bingung. "Bu, tadi itu apa?" tanya Sutrisno akhirnya, tak bisa menahan rasa penasaran. "Oh, itu hanya bahan makanan. Mereka pelanggan tetap saya," jawab Bujum dengan senyuman yang sama seperti biasa. Namun jawaban itu tidak memuaskan Sutrisno. Karung itu terlalu besar untuk sekadar bahan makanan biasa. Saat matahari mulai terbit, Bujum mematikan lampu Petromax dan mulai membereskan warung. "Mas Sutrisno, terima kasih sudah mampir. Kalau lewat sini lagi, jangan lupa singgah ya." Sutrisno hanya mengangguk. Dia merasa lega karena malam itu akhirnya berakhir. Namun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Saat dia meninggalkan warung dan kembali ke truknya, dia berjanji dalam hati untuk tidak lagi mampir ke tempat itu. Namun, entah mengapa saat mesin truknya menyala, dia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Sutrisno memacu truknya perlahan menjauh dari warung Bujum. Namun pikirannya terus terganggu oleh semua kejadian aneh yang ia alami. Wajah Pak Kasman yang misterius, suara-suara di dapur, lelaki muda dengan soto bercampur cairan aneh, hingga karung besar yang diangkat oleh 3 lelaki lusuh tadi. Ketika jalanan mulai sepi, Sutrisno memutuskan berhenti di sebuah halte tua untuk menenangkan diri. Ia menyelut rokok dan menatap langit yang mulai terang. Tetapi pikirannya terus saja mengembara. Apa sebenarnya yang terjadi di warung itu? Gumamnya membuat puntung rokok dan menatap jalan kembali. Namun, saat Sutrisno hendak melanjutkan perjalanan, ia teringat satu hal. Panci besar di dapur Bujum. Ada sesuatu tentang panci itu yang membuatnya merasa harus kembali. Dengan keputusan bulat, Sutrisno memutar arah truknya dan kembali menuju warung Bujum. Ia merasa jika malam ini tidak mendapatkan jawaban, ia akan terus dihantui rasa penasaran. Sesampainya di sana, warung itu terlihat sudah sepi. Lampu Petromax dimatikan dan pintu kayu depannya terkunci. Namun Sutrisno tahu jalan ke belakang. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dapur.
Dapur itu gelap, hanya sedikit cahaya matahari pagi yang menyelinap melalui celah dinding. Panci besar itu masih di sana, berdiri kokoh di atas tungku yang kini mati. Di sekitarnya masih ada bekas genangan cairan kehitaman. Sutrisno mendekat, mencoba mengangkat penutup panci. Saat tutupnya terbuka, ia terkejut mendapati isi panci itu. Potongan-potongan daging yang masih merah bercampur dengan tulang-tulang yang tidak biasa. Bau anyirnya menusuk hidung. Sutrisno mundur dengan wajah pucat. "Ini bukan daging biasa," bisiknya dengan suara bergetar. Saat Sutrisno hendak pergi, matanya menangkap sesuatu di sudut dapur. Sebuah buku lusuh tergeletak di atas meja kayu kecil, terikat dengan tali rafia. Dengan ragu, ia mengambil buku itu dan membuka halamannya. Isi buku itu membuat darahnya berdesir. Di dalamnya ada catatan yang tampaknya milik Bujum. Ada daftar nama, tanggal, dan catatan kecil di sebelahnya. Seperti Pak Kasman 3 Februari, pesanan diterima. Bagian kepala sesuai. Rini 10 Februari, tulang tangan dan kaki sudah cukup. Sugeng 17 Februari, bagian dagingnya masih segar. Sutrisno hampir menjatuhkan buku itu. Daftar nama itu sepertinya bukan pelanggan biasa, tetapi orang-orang yang entah bagaimana diolah menjadi bagian dari soto Bujum. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar dapur. Sutrisno membalikkan badan dan matanya bertemu dengan sosok Bujum. Wanita itu berdiri di ambang pintu dapur dengan senyuman yang tak lagi terlihat ramah. "Mas Sutrisno, kenapa kembali ke sini?" tanyanya dengan nada datar. Sutrisno mencoba bersikap tenang. Saya hanya ingin memastikan sesuatu, Bu. Panci ini dan buku ini." Bujum menghela nafas panjang, lalu berjalan perlahan mendekat. "Mas Sutrisno, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak terlalu kita pahami. Kadang, untuk bertahan hidup, orang harus melakukan apa yang perlu dilakukan." Sutrisno mundur selangkah. "Tapi ini bukan cara yang benar, Bu. Saya tidak pernah memaksa untuk orang makan di sini, Mas," potong Bujum. "Semua yang datang ke warung saya adalah pilihan mereka sendiri, dan saya hanya memenuhi kebutuhan mereka." Bujum lalu duduk di bangku kecil di sudut dapur, seolah bersiap menceritakan sesuatu. "Mas Sutrisno, saya dulu seorang istri biasa, hidup sederhana dengan suami saya. Namun ketika dia meninggal, saya tidak punya apa-apa. Warung ini adalah satu-satunya peninggalannya. Tapi siapa yang mau makan di warung pinggir jalan seperti ini? Tidak ada." Wanita itu menghela nafas panjang. "Lalu, suatu malam saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya diberitahu cara membuat soto yang istimewa. Soto yang bisa membuat orang datang lagi dan lagi." Sutrisno merasa bulu kuduknya meremang. "Dan cara itu adalah..." Bujum menatapnya dengan tajam. "Menggunakan bahan yang tidak biasa. Tapi Mas, saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya hanya memanfaatkan apa yang ada." Sutrisno tahu apa yang dimaksud Bujum. Bahan itu bukan sekadar daging ayam atau sapi. Namun ia merasa terlalu takut untuk bertanya lebih lanjut. Sutrisno berdiri diam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Ia merasa ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi kakinya terasa berat. "Mas Sutrisno," kata Bujum pelan, "saya tidak akan memaksa Anda untuk menyimpan rahasia ini. Jika Anda ingin memberitahu orang lain, silahkan. Tapi ingatlah, setiap tindakan ada konsekuensinya." Sutrisno tak menjawab. Dengan langkah cepat, ia keluar dari dapur dan menuju truknya. Kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Saat melaju di jalanan yang sepi, ia berpikir keras, apakah ia harus melapor kepada polisi? Tapi siapa yang akan percaya cerita ini? Dan bagaimana jika Bujum benar tentang konsekuensi itu? Beberapa minggu kemudian, Sutrisno mendengar kabar bahwa warung Bujum telah tutup. Tidak ada yang tahu kemana wanita itu pergi, tetapi warung itu kini kosong dan dibiarkan terbengkalai. Sutrisno mencoba melupakan kejadian itu.
Tetapi setiap kali ia mencium aroma soto, bayangan malam itu kembali menghantuinya. Mungkin beberapa misteri memang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri.